Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadromi Ali Lubis. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pengantar metode hadis yang dipimpin langsung oleh Bapak Haji Iqbal Abdul Muin LCMA. Langsung saja ke materi pertama. Hadis secara harfiah berarti berbicara, dan dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Nabi baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ketetapannya sifat jasmani atau sifat akhlak. Perjalanan setelah diangkat sebagai nabi dan sebelum diangkat sebagai nabi juga merupakan bagian dari hadis, sehingga arti hadis di sini semakna dan hampir sama dengan sunnah. Selanjutnya, dalam memahami makna dan kandungan hadis, ada metode yang dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu metode maudhu'i atau tematik, yang kedua metode tahlili atau analis, yang ketiga metode ijmali atau global, dan yang keempat adalah metode muqaran atau komparatif. Metode maudhu'i secara bahasa, kata metode maudhu'i berasal dari kata yang merupakan isi ma'ful dari kata wad'a, yang artinya adalah masalah atau pokok permasalahan. Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pencerahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, atau salah satu dari salah satu aspeknya. Metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Ciri-ciri maudhu'i ialah yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu pemahaman topik tertentu atau permasalahan tertentu. Dan ciri-ciri yang kedua ialah memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Metode tahlili ialah secara etimologi, kata tahlili berasal dari kata yang berarti menguraikan atau menganalisis. Adapun secara terminologi, metode pemahaman hadis secara tahlili adalah memahami hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam hadis tersebut, serta menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya sesuai kecenderungan dan keahlian pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut. Ciri-ciri metode tahlili ialah yang pertama, memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syara' hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, menjelaskan munasabah atau hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Dan yang ketiga, kadangkala pensyara'an diwarnai dengan kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab tertentu, sehingga menimbulkan adanya berbagai corak pensyara'an seperti corak fikih dan corak lainnya yang dilakukan dalam bidang pemikiran Islam. Yang selanjutnya adalah metode ijmali atau bisa disebut dengan metode global. Ijmali secara etimologis berarti global, dan metode syari ijmali adalah menjelaskan hadis-hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang akan disyarahkan secara ringkas dan dapat merepresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Jika dibandingkan dengan metode tahlili, metode ini berbeda dalam menjelaskan hadis sesuai dengan sistem dalam kitab hadis. Namun, dalam memberikan penjelasan, metode ini sangat mudah dipahami oleh pembaca, baik penjelasannya ringkas dan tidak berbelit-belit. Nah, ciri-ciri metode ijmali ialah yang pertama, pensyarah harus melakukan penjelasan hadis dari awal hingga akhir secara global tanpa perbandingan. Dan yang kedua, penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas. Yang ketiga, pada hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas, tapi tidak seluas penjelasan pada metode tahlili.
Baik, yang selanjutnya ialah metode mukoron atau komparatif. Kata mukoron berarti perbandingan atau komparatif. Jadi, secara mukoron secara etimologis berarti syara, perbandingan atau pensyaraan yang dilakukan dengan membandingkan dengan dua hal. Adapun pengertian syara mukoron secara terminologis adalah metode memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama dan memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Nah, ciri-ciri metode mukoron yang pertama ialah pensyarah menggunakan perbandingan analisis redaksional, dan yang kedua pensyarah menggunakan perbandingan penilaian perawi. Yang ketiga, pensyarah membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang dibandingkan dan membandingkan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk dengan kuis, yaitu metode hadis yang mengedepankan perbandingan antara hadis dalam menjelaskan dan memaknai hadis. Hadis adalah metode. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar metode hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.